Halo guys, balik lagi di LNS Channel ID dan kali ini gue mau bacain cerita lagi dari teman gue nih. Kalian pernah denger gak soal KKN Desa Penari? Cerita yang viral itu. Nah gue tuh dulu mikir itu tuh cuma kayak cerita yang dibesar-besarin aja, kayak salah. Sampai akhirnya gue mengalami sendiri sesuatu yang jauh lebih personal dan jauh lebih mengerikan. Ini bukan cerita tentang desa penari sih, tapi ini cerita tentang desa Parangpasang. BTW ini cerita disensor, desanya disensor ya. Sebuah desa yang namanya begitu indah, tetapi menyimpan rahasia yang begitu kelam. Dan yang paling menakutkan adalah, gue sadar kalau sumber dari teror itu bukanlah desa tersebut, tapi dari gue sendiri. Kenalin, nama gue Rama. Tahun 2018, gue dan 5 teman satu universitas gue, Bima, Dian, Ayu, dan Leo, berangkat untuk KKN. Lokasi kami adalah desa Parangpasang, sebuah desa terpencil di kaki gunung yang bahkan sinyal ponsel pun sulit untuk menembusnya. Perjalanan ke sana aja udah terasa aneh. Setelah jalan aspal terakhir, mobil kami harus melewati jalanan tanah berbatu yang diapit hutan bambu yang rapatnya bukan main. Suasananya langsung berubah. Udara yang tadinya panas, mendadak jadi lembab dan dingin. Gila, ini desa atau pertapaan sih? Celetuk Leo dari jok belakang, berusaha mencairkan suasana. Dian, cewek yang paling pendiam dan katanya sedikit peka, cuma diam sambil memeluk tasnya erat. Matanya menatap lurus keluar jendela, ke arah rumpun bambu yang seolah menunduk mengawasi kami. Sampai di gerbang desa, sebuah gapura batu tua berlumut, kami disambut oleh Pak Lurah. Orangnya udah sepuh, tetapi sorot matanya tajam. Senyumnya ramah, tapi tidak sampai ke matanya. Selamat datang di desa Parangpasang anak-anak, katanya. Semoga betah sebulan di sini ya. Kami menginap di sebuah rumah panggung kosong yang sudah disediakan. Rumahnya besar, terbuat dari kayu, tapi kayak terasa berat gitu. Kalian tahu kan sensasi saat masuk ke sebuah ruangan yang udah lama gak dihuni? Seperti ada energi yang mengendap. Malam pertama Pak Lurah datang membawakan kami makan malam. Setelah basa-basi, dia memberikan kami beberapa aturan tidak tertulis. Di sini, kalau sudah waktu maghrib, semua pintu dan jendela harus tertutup rapat ya, katanya dengan nada serius. Jangan pernah keluar rumah apapun yang kalian dengar. Memangnya ada apa, Pak? Tanya Bima, ketua kelompok kami yang paling rasional. Pak Lurah ini tersenyum tipis. Banyak babi hutan, bahaya. Di situ kami saling pandang. Babi hutan? Kayaknya bukan itu deh jawaban yang sebenarnya. Satu lagi, lanjutnya. Matanya menatap kami satu persatu. Di ujung desa ada hutan larangan. Jangan sekali-kali kalian masuk ke sana. Apalagi mengambil sesuatu dari sana. Apapun itu. Paham? Di situ kami semua mengangguk. Aturan yang klise untuk sebuah desa terpencil, pikir gue saat itu. Gue pun masih mencoba berpikir logis. Dan malam itu juga keanehan pertama dimulai. Sekitar jam 1 malam, gue terbangun karena suara garukan. Kayak kerak gitu. Pelan-pelan tetapi konstan. Seperti ada yang menggaruk dinding kayu rumah dari luar. Di situ gue menahan napas. Leo yang tidur di sebelah gue juga rupanya terbangun. Ram, denger gak? Bisiknya. Denger, jawab gue pelan. Kami berdua tidak berani bergerak. Suara itu terdengar berpindah-pindah. Dari dinding sampai ke depan. Lalu ke belakang. Seolah-olah ada sesuatu yang sedang menginspeksi rumah kami. Mengelilingi gitu. Paginya, saat kami cerita ke yang lain, Bima pun langsung ngecek sekeliling isi rumah. Gak ada bekas cakaran apapun. Paling juga cuma tikus atau musang, katanya. Nyoba menenangkan. Tetapi, si Dian ini menatap gue dengan aneh. Ram, semalam aku mimpi aneh. Katanya pelan saat kami cuma berdua. Aku mimpi ada sosok hitam besar di luar rumah. Dia bukan mau masuk, tapi dia marah sama sesuatu yang ada di dalam rumah. Di situ gue cuma tersenyum kaku. Gue gak cerita ke siapapun, termasuk ke teman-teman gue, kalau gue membawa sesuatu. Sebuah pusaka kecil dari almarhum kakek gue. Sebilah keris kecil yang kata beliau adalah kodam pendamping untuk ngejagain gue.
Gue gak terlalu percaya sama hal-hal mistis. Tetapi demi menghormati wasiat kakek gue selalu membawanya saat berpergian. Gue menyimpannya di dalam tas ransel gue. Gue pikir itu cuma suggestus untuk rasa aman aja. Minggu pertama berlalu dengan teror-teror yang kecil guys. Suara garukan itu hampir setiap malam datang. Kadang disertai suara seperti kayak orang berbisik gitu dalam bahasa yang gak kami ngerti. Penduduk desa juga sangat aneh. Mereka ramah jika kami sapa, tetapi mereka tidak pernah mau menatap mata kami langsung. Dan setiap kali kami lewat guys, mereka akan berhenti bicara dan hanya mengawasi kami sampai menjauh. Kami tuh ngerasa kayak kita tuh alien. Tamu yang sangat tidak diinginkan. Puncaknya terjadi di minggu kedua. Program kerja kami salah satunya adalah membuat peta potensi desa. Itu mengharuskan kami untuk berkeliling, termasuk ke area-area yang berbatasan langsung dengan hutan larangan. Nah, siang itu Ayu dan Leo bertugas untuk memetakan area persawahan di dekat hutan. Mungkin ya karena keasikan. Mereka gak sadar kalau mereka udah terlalu dekat dengan batas hutan larangan. Ayu, yang melihat bunga anggrek hutan yang cantik secara iseng memetiknya. Leo cerita, saat Ayu memetik bunga itu, angin di sekitar mereka tiba-tiba kayak berhenti. Suara serangga hutan yang tadinya ramai, mendadak senyap total. Ngerasa gak enak, mereka langsung lari kembali ke pemondokan guys. Malamnya Ayu jatuh sakit. Demamnya itu tinggi banget, tapi bukan kayak demam biasa. Dia terus ngigo ketakutan. Jangan masuk, pergi. Teriaknya dalam tidur. Matanya merah. Dia mau masuk, kata Ayu kayak gitu. Di sini kami panik guys. Bima mencoba memberikan obat penurun panas, tetapi tidak ada efeknya. Dia duduk di samping Ayu sambil membacakan doa dan wajahnya pucat pasi. Nah, tepat tengah malam, teror sesungguhnya datang guys. Pintu depan rumah kami kayak dihantam oleh sesuatu yang sangat besar dan berat. Kami semua kaget. Leo yang paling dekat dengan pintu sampai terlempar karena getarannya. Siapa di luar? Teriak Bima. Suaranya bergetar. Tidak ada jawaban dan hanya kedoran yang semakin membabi buta aja. Lalu, suara garukan itu pun kembali. Tapi kali ini bukan garukan pelan. Ini seperti cakar raksasa yang sedang mencapik-capik dinding kayu rumah kami. Dari luar, kami bisa mendengar suara geraman rendah yang membuat perut kami mualah saking takutnya. Di situ, Ayu menjerit semakin histeris. Dia di sini. Dia masuk. Dia mau ambil aku. Nah, di tengah kepanikan itu, dia tiba-tiba menoleh ke arah gue. Wajahnya basah oleh keringat dan air mata. Ram, ini bukan ngejar Ayu. Ini karena yang kamu bawa. Di situ gue membeku. Maksud kamu apaan, Di? Sesuatu yang kamu simpen di tas kamu, katanya dengan suara tertahan. Sejak awal, aku udah ngerasa ada energi yang kuat banget dari kamu. Sesuatu yang gelap dan posesif. Makhluk di luar itu bukan mau nyerang kita, dia mau nyerang penjaga kamu. Otak gue yang tadinya berusaha rasional langsung hancur. Gedoran di luar semakin menggila dan rasanya rumah ini kayak mau ambruk. Tiba-tiba, dari dalam tas ransel gue yang tergeletak di pojok ruangan, terdengar kayak suara desisan balik. Itu bukan suara desisan biasa. Suaranya berat dan kayak penuh marah gitu. Seketika, gedoran di luar itu berhenti. Hening, sunyi. Tapi sunyinya tuh yang kayak menakutkan daripada keributan tadi. Lalu, kami mendengar suara jeritan. Suara jeritan manusia. Jeritan melengking yang gak akan pernah bisa gue lupakan seumur hidup gue. Diikuti suara seperti tubuh yang besar diseret menjauh di atas tanah lalu hilang. Di situ pun kami berlima hanya bisa terduduk lemas di lantai. Tidak ada yang berani bicara. Bahkan si Ayu pun berhenti ngigo dan tertidur pulas. Seolah demamnya diangkat gitu aja. Besok paginya dengan sisa keberanian yang ada, kami memaksa menemui Pak Lurah. Kami harus tahu apa sih yang sebenarnya terjadi. Kami menemukan Pak Lurah sedang duduk di teras rumahnya, menatap kosong ke arah hutan larangan. Wajahnya terlihat 10 tahun lebih tua dari kemarin. Bapak harus jelasin ke kami apa yang terjadi semalam, cecar Bima. Pak Lurah menghela napas panjang. Matanya akhirnya menatap lurus ke arah gua. Tatapannya bukan lagi tatapan
yang tajam atau marah, tapi ada campuran antara takut sama kasihan gitu. Kalian seharusnya gak pernah datang ke sini, kata dia. Atau lebih tepatnya, kamu ini seharusnya gak datang ke sini. Dia nunjuk ke arah gue. Setiap tanah ada penjaganya, nak. Desa ini dijaga oleh adanyang hutan larangan. Ia tidak akan mengganggu selama tidak diganggu, dan aturan-aturan yang saya berikan itu untuk melindungi kalian dari dia. Ayu cuma metik bunga itu, Pak, potong gue. Dan Danyang itu marah. Lanjut, Pak Lurah. Dia datang semalam untuk mengambil kembali apa yang jadi miliknya dan memberi pelajaran pada si pengambil. Dia akan membuat temanmu sakit, mungkin gila, tapi gak akan membunuhnya. Lalu, suara gedoran itu sama jeritan itu, Pak. Disinilah plot twist yang hancurin hidup gue dimulai, guys. Pak Lurah meretap gue lagi. Penjaga desa kami datang untuk menagih. Tapi ternyata dia bertemu dengan sesuatu yang jauh lebih kuat. Sesuatu yang kalian bawa masuk ke desa ini. Apa yang kalian dengar semalam bukanlah suara teror. Itu adalah suara penjaga desa kami yang sedang dihabisi sama apa yang kalian bawa. Makhluk yang kalian bawa, penjaga yang ada pada anak ini, katanya sambil menunjuk gue dengan dagunya. Dia tidak suka dengan kekuatan lain di sekitarnya. Dia teritorial, terlalu buas. Dia menganggap penjaga desa kami sebagai ancaman. Malam pertama kalian datang, kami para tetua desa udah ngerasain energinya. Energi yang gelap sama lapar. Kami tahu tamu yang sebenarnya bukan kalian, tapi dia yang nempel pada dirimu. Gue pun teringat ucapan Dian. Makhluk di luar bukan mau menyerang kita. Dia mau menyerang penjaga kamu. Gue teringat cerita kakek gue sebelum meninggal. Beliau bilang keris ini akan menjagaku dari apapun. Gue pikir apapun itu adalah gangguan dari luar. Dan gue salah. Apapun yang dimaksud adalah kekuatan spiritual lain. Kodam gue ini bukan pelindung. Dia predator. Dia melindungi gue dengan cara memusnahkan semua entitas lain di sekitarnya. Para penduduk desa gak takut pada kami. Mereka takut pada apa yang gue bawa. Dan suara garukan di malam pertama itu bukanlah upaya untuk meneror kami. Itu adalah upaya penjaga desa untuk mengusir lawannya, untuk mengusir kodam gue. Semua teror yang kami alami ternyata adalah perang gaib antara dua entitas. Dan kami berada tepat di tengah-tengahnya. Dan semalam penjaga gue menang. Kami mohon, kali ini suaranya terdengar memelas. Pergilah dari desa ini segera, sebelum dia yang ada padamu menganggap desa ini sebagai wilayah kekuasaan barunya. Bawa dia pergi. Siang itu juga kami berkemas. Tidak ada lagi program kerja, tidak ada lagi KKN. Kami kabur dari desa Parangpasang. Dan saat mobil kami melewati gapura desa, gua melihat Pak Lurah dan beberapa warga menatap kepergian kami. Bukan dengan tatapan marah, tapi dengan tatapan lega yang luar biasa. Gue menatap tas ransel di pangkuan gue. Di dasarnya ada sebuah keris kecil yang terasa dingin. Itu bukan lagi sebuah pusaka keluarga. Itu adalah sangkar. Sangkar dari makhluk mengerikan yang kini teringat pada gue. Cerita ini belum selesai. Sejak pulang dari desa itu, hidup gue gak pernah sama lagi. Gue jadi lebih sering sendiri. Orang-orang bilang aura di sekitar gue terasa berat dan kayak menekan gitu. Teman-teman KKN gue bahkan Dian perlahan menjauh. Mungkin mereka juga bisa merasakannya. Kadang di malam hari saat gue sendirian di kamar apartemen gue yang katanya modern dan jauh dari hal-hal mistis, gue masih mendengar suara itu. Bukan suara garukan dari luar, tapi suara desisan yang datang dari sudut kamar gue yang gelap. Seolah-olah dia mau bilang, tenang saja, aku di sini, kita aman sekarang. Gue akhirnya ngerti kenapa kayak gue menghabiskan sisa hidupnya dalam kesendirian. Kenapa beliau gak pernah punya banyak teman dan selalu tampak gelisah. Beliau ternyata tidak mewariskan pelindung. Beliau mewariskan kutukan. Jadi buat kalian yang sedang mendengarkan cerita ini, pertanyaan gue sederhana. Bagaimana jika teror yang selama ini ada pada kalian, yang kalian takuti,
Ternyata sumbernya ada di dalam diri kalian sendiri, menempel erat, berbisik di telinga kalian setiap malam dan mengaku sebagai seorang penjaga. Terima kasih guys sudah mendengarkan LNS Channel ID, dan tolong kalau misalkan gue ada salah-salah, jangan lupa tinggalkan komentar yang membangun, klik subscribe, dan klik like, dan sampai berjumpa di cerita selanjutnya. Terima kasih.